Kali ini aku mau kasih ringkasan, spoiler, nggak review sih, karena aku baca dari buku dari bukunya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ini buku pertamanya beliau. Beliau ini tinggal di New York. Apa sih isi dari bukunya? Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Untuk bodoh amat aja ada seninya. Nanti aku jelasin per bab. Saat kebanyakan orang membayangkan mental masa bodoh, mereka membayangkan sejenis kekalaman yang tidak terpengaruh apapun, ketenangan yang mampu melewati semua badai. Mereka membayangkan dan ingin menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan dan tidak membuat gusar siapapun. Lalu, apa sih arti masa bodoh di sini? Di sini, Mark menuliskan 3 seni yang dapat membantu menjernihkan perkara. Yang pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Di buku ini dicontohkan Mark-nya sendiri. Dia bersikap masa bodoh bukan berarti dia bersikap masa bodoh tentang apapun, melainkan sebaliknya. Yang dimaksud adalah bahwa dia bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuannya. Harus digarisbawahi ya, masa bodoh di sini bukan berarti acuh tak acuh kepada apapun. Fakta tentang kehidupan, kita tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan dan kegagalan. Manapun Anda pergi, ada 300 kg kesulitan yang sudah menanti, dan itu nggak apa-apa. Jadi intinya bukan menghindari kesulitan, intinya menemukan hal yang sulit yang bisa Anda, saya, atau kalian lakukan dengan cara menikmati. Menurut Mark Manson, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Jadi, menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan akhirnya menjadi sembrono. Kebahagiaan itu masalah. Loh, kok kebahagiaan jadi masalah? Gimana sih maksudnya? Ada sebuah premis yang mendasari semua asumsi dan keyakinan kita. Premis itu adalah bahwa kebahagiaan itu bersikap algoritmik, bisa diutak-atik dan diperoleh dan dicapai. Seperti masuk sekolah hukum, saya mencapai X, maka saya akan bahagia. Jika saya terlihat seperti Y, maka saya akan bahagia. Jika saya dapat menjadi seperti Z, maka saya akan bahagia. Premis ini masalahnya. Kebahagiaan bukanlah suatu persamaan yang dapat dipecahkan. Ketidakpuasan dan kegelisahan merupakan bagian yang inheren dari sifat manusia. Kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Menurut bukunya Mark, masalah merupakan konstanta di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu keanggotaan di gym, Anda menciptakan masalah baru, seperti harus bangun pagi, harus bangun lebih awal, harus bangun lebih cepat agar bisa ke tempat gym tepat waktu. Masalah tidak pernah berhenti, mereka hanya datang silih berganti dan atau malah meningkat. Kebahagiaan datang dari keberhasilan memecahkan masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecah. Kebahagiaan datang dari keberhasilan memecahkan masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya dan menikmati proses pemecahannya. Jadi di bab kedua ini tentang kebahagiaan itu masalah dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Gimana sih cara kita menikmati masalah-masalah itu dengan sangat enjoy dan akhirnya kita menjadi bahagia, dan bukan sebuah masalah lagi, tapi memang menjadi hal-hal yang menyenangkan yang harus dilewatin. Dan di bab selanjutnya ada bab yang menuliskan Anda tidak istimewa. Loh, kok seperti ini penjelasannya? Semakin dalam rasa sakit, semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita, dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlukan sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut.
Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. Yang pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah, jadi saya berhak mendapat perlakuan istimewa. Yang kedua, saya payah dan kalian semua luar biasa, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Kedua hal tersebut berlawanan, tapi inti keegoisannya yang sama. Dalam kenyataan akan sering melihat orang bergantian menerapkan yang pertama atau yang kedua, entah mereka sedang berada di atas atau di bawah roda nasi, tergantung masanya atau seberapa baik mereka mengatasi kecanduan mereka pada saat itu. Artinya tidak ada yang disebut masalah pribadi. Jika Anda memiliki suatu masalah, ada peluang jutaan orang juga memiliki masalah, entah dulu, sekarang, atau esok. Dan bisa jadi itu orang yang Anda kenal. Kesadaran ini tidak mengurangi masalah yang Anda hadapi atau tidak membuat rasa sakit Anda hilang. Bukan berarti Anda bukan korban atas suatu situasi. Ini hanya mau mengatakan bahwa Anda tidak istimewa. Banyak orang takut menerima diri mereka yang sedang-sedang saja karena mereka yakin bahwa jika menerimanya, mereka tidak akan pernah mencapai apapun. Mereka tidak akan pernah mencapai apapun, tidak pernah berubah jadi lebih baik, dan hidup mereka tidak akan memiliki arti. Pemikiran semacam ini berbahaya. Begitu Anda menerima premis bahwa suatu kehidupan akan berharga hanya jika benar-benar penting dan besar, maka pada dasarnya Anda menerima fakta bahwa sebagian besar populasi manusia, termasuk Anda, termasuk saya dan lainnya, payah dan tidak berharga. Dan pola pikir ini dapat dengan cepat bertumbuh menjadi bencana, baik bagi Anda sendiri maupun orang lain. Segelintir orang yang berhasil menjadi unggul di suatu bidang meraih posisi tersebut bukan karena mereka meyakini diri mereka istimewa, namun sebaliknya, mereka menjadi luar biasa karena mereka terobsesi dengan perbaikan, dan obsesi ini berasal dari keyakinan yang tidak pernah salah bahwa mereka dalam kenyataan sama sekali tidak istimewa. Istimewa itu hanya label, jadi jangan pacuan untuk menjadi istimewa, melainkan untuk jadi lebih baik lagi dan lagi. Lanjut lagi ke bab berikutnya. Anda keliru tentang semua hal, tapi saya pun begitu. Itu judulnya. Dalam kasus ini, Mark mencontohkan dirinya saat remaja. Saya mengatakan semua kepada semua orang bahwa saya tidak memperdulikan apapun. Padahal kebenarannya saya terlalu peduli. Orang lain mengatur hidup saya tanpa pernah saya ketahui. Saya pikir kebahagiaan adalah sebuah takdir dan bukan suatu pilihan. Saya kira cinta terjadi begitu saja, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Saya pikir menjadi keren harus dilatih dan dipelajari dari orang lain, bukannya kita ciptakan sendiri. Setiap langkah dalam perjalanan hidup saya ternyata keliru tentang setiap hal. Sepanjang hidup saya keliru menilai diri saya, orang lain, masyarakat, budaya, dunia, alam semesta, semua hal. Dan ini merupakan hal yang baik karena artinya saya telah berkembang. Pertumbuhan merupakan proses yang berulang yang tidak pernah berakhir. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita tidak beranjak dari salah menuju benar. Namun, kita berangkat dari salah menuju sedikit salah, dan ketika kita menambahkan sesuatu yang baru lagi, kita berangkat dari sedikit salah ke kesalahan yang lebih sedikit, dan kemudian kesalahan yang lebih sedikit lagi, dan seterusnya. Kita selalu dalam proses mendekati kebenaran dan kesempurnaan tanpa benar-benar dapat meraih kebenaran dan kesempurnaan itu sendiri. Tidak ada dogma yang benar, tidak ada pula ideologi yang sempurna. Yang ada hanyalah bahwa pengalaman Anda telah menunjukkan kepada Anda mana yang benar untuk Anda, dan bahkan bahwa pengalaman juga bisa keliru. Lanjut ke bab terakhir. Ini akhir dari babnya. Ini ada di bab 9, yaitu tentang penolakan membuat hidup Anda lebih baik. Kenapa sih penolakan membuat hidup Anda lebih baik? Jadi gini, kita hidup tanpa nilai dan karenanya kita menghidupi kehidupan tanpa tujuan. Menghindari untuk dihargai, baik memberi atau menerima penolakan. Sering ditertawakan kepada kita sebagai jalan untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Tetapi menghindari penolakan memberi kita kenikmatan sesaat yang membuat kita tanpa kemudi dan tanpa arah dalam jangka panjang.
Untuk sesungguhnya mengapresiasi sesuatu, Anda harus membatasi diri. Ada tingkat kegembiraan dan makna tertentu yang akan Anda raih dalam kehidupan. Hanya jika Anda menghabiskan puluhan tahunan untuk membina satu hubungan tunggal, satu karya tunggal, satu karir tunggal, dan Anda tidak dapat mencapai investasi tahunan itu tanpa menolak alternatif yang ada. Tindakan memilih nilai untuk diri Anda sendiri menuntut Anda untuk menolak nilai-nilai dan pilihan lain. Jika saya memilih untuk menilai diri saya berdasarkan kemampuan saya untuk terbuka dan menerima pertemanan, artinya saya menolak untuk mengata-ngatai mereka di belakang. Itu semua adalah pilihan yang sehat dan menuntut setiap langkahnya. Jadi, intinya sih kita semua harus peduli terhadap sesuatu. Untuk menghargai sesuatu dan untuk menghargai sesuatu tersebut, untuk menilai X, kita harus menolak non-X. Penolakan tersebut merupakan sebuah bagian yang inherent dan penting demi memelihara nilai-nilai kita. Demikian pula dengan identitas kita. Kita ditentukan oleh apa yang tidak ditolak. Dan jika kita tidak menolak sesuatu pun, memungkinkan karena kita sendiri takut untuk ditolak. Dan akhirnya pada dasarnya kita tidak punya identitas sama sekali. Penolakan adalah keahlian hidup yang penting dan krusial. Tidak ada seorang pun yang ingin terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci dan tidak mereka percayai. Tidak ada orang yang menginginkan ketidakberdayaan akibat tidak bisa mengutarakan maksud mereka. Begitu orang-orang memilih hal-hal tersebut sepanjang waktu. Kejujuran adalah kerinduan manusia yang alami. Tetapi kejujuran menuntut sebagian dari kita untuk tetap merasa nyaman saat mendengar dan mengatakan kata tidak. Dengan cara ini, penolakan sesungguhnya membuat hubungan kita lebih baik dan kehidupan emosional kita lebih sehat. Oke, jadi itu rangkuman dari isi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Ini tuh bukan sekadar hanya buku motivasi, tapi ini juga mengajarkan, memberitahu, dan kayak membuka wawasan kita lagi loh. Oh iya ya, oh benar ya, karena selama ini kita kayak terlena, terlupakan dengan hal-hal kecil, dan ini tuh kayak yang kamu tuh kayak gini akan lebih baik loh gitu. Jadi kayak bukan hanya sekadar memotivasi sih buku ini. Buku ini total halamannya ada 243 halaman. Waktu itu aku beli ini di Gramedia dan harganya itu 67.000. Untuk lebih jelasnya lagi apa sih isinya, kalau tadi kan aku kayak cuma sekilas aja ya, sekilas tentang buku ini. Kalau untuk mau bacanya lagi juga disarankan sih untuk baca lagi biar lebih paham lagi tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini lumayan bagus untuk diterapin ke kehidupan kita, kehidupan sehari-hari gitu. Menurut aku ini bagus karena bisa kita terapin untuk kehidupan sehari-hari kita. Ini karyanya Mark Manson. Ini buku pertamanya beliau ini tinggal di New York. Oke, cukup sekian rangkuman resensi review dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat.